Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak silakan masuk ke kelasnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dan dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi hari ini siapa di antara kita yang betul-betul berbahagia? Amin. Saudara berbahagia bisa ada di dalam rumah Tuhan, bisa berkumpul dengan saudara seiman, bisa melihat wajah-wajah saudara-saudarimu masih dalam keadaan sehat. Coba lihat kiri kananmu, katakan, aku senang masih berjumpa engkau hari ini. Kalau dia laki-laki, katakan kau lebih tampan dari minggu lalu. Kalau dia perempuan, katakan kau lebih cantik dari minggu lalu. Amin. Baik, hari ini saya akan membawa kita semua untuk belajar firman Tuhan. Tolong slide-nya bisa ditampilkan. Ini mati ini di depan. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang percaya harus ahli dalam hidup atau expert in life, ya. Siapa yang mau hidup ini saudara betul-betul jadi ahli? Rasul Paulus mengatakan dia itu ahli bangunan, ya. Artinya dia membangun dirinya dan juga membangun tubuh Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Dan dia tahu dasar satu-satunya yang kokoh itu hanya Yesus Kristus. Amin. Tidak ada dasar lain selain daripada Yesus Kristus. Amin. Kita harus tanam terus di dalam hidup kita dasar yang kuat, batu karang yang teguh, yaitu Kristus itu sendiri. Amin. Dan kita akan lihat di surat Korintus yang pertama, di pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 sampai 27, kita akan baca sama-sama. Karena ini cuma 3 ayat, kita baca sama-sama. 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri ditolak. Siapa yang di sini rajin beritakan Injil? Nggak ada yang berani ngangkat tangan? Saudara rajin beritakan Injil? Saudara harus tahu, Rasul Paulus yang begitu rajinnya membawa kabar baik kemanapun, dia selalu mengingatkan dirinya bahwa jangan sampai dia sendiri ditolak oleh Tuhan. Saudara pernah berpikir dan bertanya nggak, kenapa ada pernyataan ini? Think lead to the question, question lead to the answer. Makanya kalau baca firman, jangan cuma dibaca, berpikirlah, Tuhan kasih kita otak untuk dipakai. Bilang sama orang sebelahmu, otakmu itu untuk dipakai. Halo, kita ini punya otak yang begitu luar biasanya Tuhan kasih supaya kita pakai. Ya, jangan semua kita suruh Tuhan yang mengerjakannya dalam kita. Kita harus berpikir, merenungkannya, dan ketika kita tahu kita belum menemukan jawabannya dengan pasti, bawa itu di dalam doa kita dan percaya bahwa Tuhan akan membawa kita kepada pengertiannya. Wah, nggak ada yang bilang amin ini. Saudara percaya nggak bahwa kalaupun kita nggak ngerti, Tuhan bisa bawa kita kepada pengertiannya. Ya, yang paling penting kita terima firman itu, kita aminin dan kita mau mengerjakannya. Walaupun nggak ngerti, izinkan Tuhan yang membuat kita mengerti. Karena kalau Tuhan yang membuat kita mengerti, itu bukan dari akal pikiran kita.
tapi dari rohnya yang berbicara begitu dalam di dalam hati kita sehingga kita tahu itu adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Amin. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya di King James itu ayat 25-nya tuh bunyinya seperti ini. And every man that strive for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we are incorruptible. And every man that strive for the mastery. Artinya kalau dalam terjemahan bebasnya, dan setiap orang yang berjuang untuk menjadi ahli penguasaan diri dalam segala hal, sekarang mereka melakukan untuk mendapatkan mahkota yang fana, tetapi kami untuk hal yang tidak fana sebenarnya. Jadi semua orang, setiap orang yang sudah percaya itu seharusnya berjuang untuk menjadi ahli. Ahli dalam hidup ini. Jadi menurut Alkitab, untuk menjadi ahli itu tidak terjadi tiba-tiba. Orang harus masuk dengan apa yang disebut perjuangan. Kalau orang dunia aja tahu hidup ini adalah perjuangan, seharusnya kita orang percaya lebih lagi. Bahkan waktu saudara dan saya minta kepada Tuhan dalam doa untuk menjadi ahli, dan waktu saudara katakan amin, tidak tiba-tiba kita jadi ahli. Halo. Sebab untuk menjadi ahli kita harus berjuang, dibilang strive, berjuang. Untuk menjadi master itu harus berjuang. Saya sekarang ini kuliah lagi harus berjuang. Nggak cuma ngikutin kuliahnya, berjuang dengan tugas, dengan ujian, dengan bimbingan, berjuang. Di usia yang sudah setengah abad ini harus berjuang lagi. Hidup ini perjuangan seumur hidup. Ya. Dan rupa-rupanya Alkitab dari sejak awal kita baca tadi mengatakan bahwa saudara dan saya harus dikenal sebagai seorang ahli yang telah terbiasa berjuang sampai kita benar-benar layak mengemban statement sebagai seorang yang ahli. Kita ini harus dikenal sebagai seorang yang ahli dalam kehidupan ini. Saudara tahu nggak? Orang yang ahli dalam satu bidang saja, kemanapun dia pergi, dia tetap dicari orang. Satu aja dia kuasai. Jadi ada pertanyaan penting yang perlu kita renungkan untuk hal ini. Setelah kita baca 3 ayat tadi, harusnya kita buat pertanyaan untuk diri kita. Halo? Yang pertama, pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi ahli? Ahli dalam hidup ini. Apa kata ahli dalam bahasa Yunani? Kata ahli itu dalam bahasa Yunani, dalam terjemahan tadi, ayat tadi itu, ya, agonisomai, yang artinya begini. Orang-orang yang memenangkan perjuangan saat menghadapi proses berat, kesukaran, dan bahaya. Ini bahasa teologi.
Ahlinya itu bukan ahli ilmu pengetahuan, ahli kehidupan. Yaitu orang-orang yang memenangkan perjuangan saat menghadapi proses berat pertama, kesukaran-kesukaran, dan bahaya. Berarti kalau kebenaran firman Tuhan mengajarkan itu kepada kita, maka kerangka berpikir yang harus kita bangun adalah begini. Coba perhatikan saya, harus begini pikiran kita. Untuk bisa menjadi ahli, saudara dan saya adalah wajar kalau saya dan saudara berhadapan dengan proses berat, kesukaran-kesukaran, dan bahaya-bahaya. Wah, nggak ada yang berani, tegang kayaknya ngomong seperti ini. Nggak ada yang berani ngomongkan amin ini ya. Untuk kita jadi ahli dalam kehidupan ini adalah wajar, katakan wajar. Wajar saya sebagai orang Kristen yang mengikut Kristus menghadapi yang namanya proses berat, kesukaran, dan bahaya-bahaya. Wah, ini kalau khotbah yang seperti ini, saya yakin gak banyak yang suka dengan khotbah yang seperti ini. Saya gak pernah dengar khotbah seperti ini di banyak gereja. Saya nggak tahu saudara sukanya kembang gula atau yang gimana. Jadi dalam perjalanan hidup kita mengiring Yesus, ingat, adalah wajar saya menghadapi proses berat, kesukaran-kesukaran, dan bahaya-bahaya dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak teruji jadi ahli, maka bahayanya di kita. Tadi kan kita baca di ayat 25. Coba ulang lagi ayatnya tadi. Kalau kita jadi ahli, ya, kalau kita jadi ahli, apa yang kita akan memperoleh? Apa yang kita akan peroleh? Mahkota yang abadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak ditolak sama Tuhan. Berarti apa yang terjadi kalau kita tidak menjadi ahli? Sebaliknya yang terjadi, kita tidak memperoleh mahkota yang abadi, dan pada akhirnya kita akan ditolak oleh Tuhan. Terlalu berat pertaruhannya. Terlalu besar pertaruhan kita. Coba lihat mata orang-orang di sebelahmu. Dia benar-benar mau jadi sungguh-sungguh ahli dalam hidup ini, atau sekadar hanya main-main jadi orang Kristen? Kita nggak sedang main gereja-gerejaan ini. Halo? Bagi saya, mengembalakan sedikit orang, tapi jadi orang-orang yang ahli, dan jadi prajurit-prajurit yang tangguh, jauh lebih berharga dari saya membawa orang ribuan, tapi ujungnya mereka tidak memperoleh mahkota abadi, dan di akhir hidupnya ditolak sama Tuhan. Pertaruhannya sangat besar. Tanggung jawab saya juga sangat besar di hadapan Tuhan. Makanya untuk jadi guru, jadi orang yang mengambil keputusan ngajar di depan ini kebenaran firman Tuhan, nggak sembarangan. Ketika engkau katakan hal-hal yang di luar konteksnya Tuhan, kau taruh itu batu kilangan, ceburkan dirimu di laut. Karena pertaruhannya sangat besar. Terlalu besar pertaruhannya. Saudara berpikir untuk jadi orang yang sungguh-sungguh melayani sebagai hamba Tuhan, berdiri di depan dan ngajar jemaat untuk perkara-perkara yang benar, itu sesuatu yang mudah? Tidak. Tidak mudah. Pertaruhannya terlalu berat.
Rasul Paulus sendiri katakan, jangan aku sampai beritakan Injil, ujungnya itu ditolak sama Tuhan. Karena nggak jadi expert in life. Jadi kerangka berpikir kita harus terus mengingatkan diri kita dalam hidup ini. Semua orang yang mengakunya mempercayai Kristus harusnya dikenal sebagai seorang ahli, yaitu orang yang terbiasa berjuang dan ternyata dalam perjuangannya ia meraih kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas apa? Sekarang pertanyaannya. Itu tadi proses berat. Apalagi? Kesukaran-kesukaran dan bahaya. Jadi waktu kesukaran itu datang, saudara, apa yang harus kita lakukan? Berjuang di situ. Sampai kau menang. Waktu terjadi kesukaran-kesukaran hidup, berjuang di situ, hadapi sampai kau menang. Waktu ada bahaya di situ, hadapi, berjuanglah di situ sampai kau menang. Dan waktu kita menang, waktu saudara dan saya mendapatkan kemenangan di situ, kita sah memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut. Barulah kita disebut ahli. Semakin sering kita berkemenangan dalam pertempuran hidup, maka kita tahu kita ini teruji sebagai ahli. Satu produk, saya pernah dibilang sama satu teman saya, teman baik, adik rohani saya, pemain musik handal. Dia dari musik sekuler, main di band, main di mana. Teman-temannya pemain-pemain band top di Indonesia ini. Tapi dia ditangkap Tuhan duluan, makanya dia melayani di gereja. Dia bilang, pastor, saudara, dia bilang gini, pastor, untuk satu kali touch di salah satu keyboard merek salah satu paling terkenal di dunia ini, itu robot mencetnya sampai 10.000 kali. Apakah berubah nadanya atau tidak? Untuk saudara dan saya menjadi ahli, menjadi satu produk yang teruji, akan terus ngadepin yang namanya tekanan, kesukaran. Berkali-kali dalam hidup ini. Apakah kita konsisten dan tidak berubah? Apakah suara kita menjadi suara sumbang? Atau kita terus menjadi suara kebenaran yang menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan? Ini bukan perkara main-main. Ini perkara serius. Ya. Semakin sering kita memenangkan peperangan, pertempuran dalam hidup ini, kita tahu kita teruji sebagai ahli. Ya. Nah, kalau kita teruji sebagai ahli, maka kita aman. Karena apa? Tadi mahkota, kita tahu mahkota abadi jadi milik kita. Dan kita tahu kita tidak akan ditolak Tuhan. Halo? Wah, nggak semua bilang iya. Saudara tahu nggak arti kata ditolak? Siapa di sini yang pernah ditolak? Siapa yang pernah ditolak? Waktu ngomong, aduh, pernah Pak Krisnan ya? Bukan sama Ibu Sida kan tapi? Ditolak itu seperti kata Rasul Paulus dalam pernyataannya dalam bahasa Yunaninya
itu adukimos. Adukimos itu begini artinya. Tidak memenuhi standar, tidak dianggap layak, dan juga berarti tidak teruji. Berarti Alkitab mengatakan jika kita tidak terbiasa menang terhadap proses berat, berarti kamu bukan ahli. Maka kalau kita bukan ahli, maka kita akan dianggap Tuhan sebagai pribadi yang tidak teruji. Kita dianggap tidak memenuhi standarnya. Makanya wajar kalau kita seperti itu, pada akhirnya kita ditolak. Ada yang kerja di purchasing sini. Kalau nggak memenuhi standar pabrik, out, reject. Halo, manusia aja kayak gitu. Ngeri ya, nggak main-main hidup ini. Tapi nanti ada kabar baiknya. Saya belum selesai, ada kabar baiknya nanti. Standarnya Yesus kan jauh lebih tinggi daripada standar hukum Taurat, betul nggak? Kalau hukum Taurat bilang kalau kau berzina, jangan berzina, berbicara fisik. Tapi kalau Tuhan, kau lihat saja wanita dan kau mengingininya, kau sudah berzina dalam hatimu. Standarnya lebih tinggi dan tidak mungkin manusia sanggup melakukan itu tanpa pertolongannya. Nggak akan sanggup. Berarti Alkitab ingin kita terbiasa menang terhadap proses berat, supaya kita pada akhirnya di hadapan Tuhan dianggap sebagai orang yang teruji dan memenuhi standarnya Tuhan. Bukankah ini pertaruhannya berat untuk kita? Halo? Makanya Rasul Paulus mengatakan apa tadi? Ia bukan petinju yang sembarangan memukul. Ia bukan orang yang lari tanpa tujuan. Saudara dan saya harusnya bertanya, apakah tujuan hidup saya mengikut Kristus? Apa tujuan kita mengikut Kristus? Yang Alkitab ajarkan untuk kita fokus adalah jadi ahli dalam hidup ini. Bukan fokus berkat-berkat dari Tuhan. Bukan fokus sama mujizat. Fokusnya jadi ahli yang berbicara apa? Kamu siap ketika ada proses berat, ada perkara sukar dalam hidupmu, dan kau siap menghadapi bahaya. Bukankah Yesus sudah dari awal ngomong, kalau kau mau ngikut aku, sangkal dirimu, pikul salib. Saya nggak tahu dengan saudara, kalau saudara suka kembang gula, saya rasa khotbah ini nggak cocok untuk saudara. Supaya apa? Kalau kita jadi ahli dalam hidup ini, seperti apa kata Alkitab tadi, pada garis akhir kehidupan kita, kitalah orang yang akan bersukacita sampai akhirnya. Karena engkau terbukti teruji, memenuhi standar Tuhan, dan tidak mungkin ditolak Tuhan. Standarnya di situ. Bukan hartamu standarmu. Bukan ketika kau diberkati dengan banyak hal materi di dunia ini. Tapi ketika kau menghadapi proses berat, kesukaran-kesukaran dan bahaya, kau berproses di situ, berjuang di situ, dan kau menang. Maaf ya, untuk apa sih Yesus mati bagi kita, tembus dosa kita?
Untuk apa sih dia bangkit kasihkan kemenangannya kepada kita? Kalau pada akhirnya kita hidup ngikut dia, kalah terus, kalah terus, kalah terus. Dia nggak ingin saudara kalah. Jangan sekali menang sudah bangganya minta ampun, 1000 kali kau kalah. Ujungnya kau nggak akan terbukti, teruji. Dan kau bukan ahli bagi Tuhan. Makanya jangan heran Matius 7 jelas sekali mengatakan, jangan kau nanti pakai nama Tuhan untuk melakukan hal-hal yang dari Tuhan, tapi sebenarnya hatimu mencari keuntunganmu sendiri. Kau nggak teruji. Kau hanya ingin yang heboh-heboh saja, kau ingin yang berkat-berkat saja, kau ingin ngalamin yang namanya mujizat-mujizat saja. Tapi ketika ngadapi proses berat, kau jadi orang gila dan tinggalkan Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan Ayub kepada istrinya? Dan betapa banyaknya orang Kristen di dalam kehidupan kita sekarang seperti orang-orang gila sebenarnya. Coba bilang sama sebelahmu, kau orang Kristen yang waras, saya percaya itu. Kita harus jadi Kristen waras, amin. Sama kayak tempatnya Pak Krisnan warung teras itu waras. Yang datang ke situ pasti orang-orang waras. Kalau orang gila pasti diusir, saudara. Maka dari itu pahamilah Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang seimbang. Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Ya, Tuhan kita bisa memberikan pertolongan. Doa kita dijawab. Pintu yang tertutup bisa terbuka. Mujizat demi mujizat Tuhan bisa kerjakan. Tapi kita juga harus siap di sisi yang lain, bahwa Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan, kita akan berhadapan yang namanya proses berat, kesukaran, dan bahaya-bahaya. Di sisi lain, ngikut Tuhan itu ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan memang dari awal sudah Tuhan peringatkan, ikut aku, pikul salib, sangkal diri. Itu kan berbicara proses sukar. Betul? Proses berat dan bahaya. Bukankah gereja mula-mula, murid Tuhan mula-mula ngadepin hal-hal itu? Betul tidak? Gereja di awal-awal abad pertama, bukankah dianiaya sampai babak belur? Kita saja sudah terlalu nyaman dalam hidup ini. Dan hal-hal itu harusnya kita hadapi sebagai orang Kristen di masa sekarang ini. Supaya apa? Supaya kita hidup mengikuti cara Kristus Yesus hidup. Kalau Kristus Yesus saja sebagai anak manusia dan ngadapin masa-masa seperti itu, masa kita tidak? Menurut saya nggak tahu menurut saudara ya. Menurut saya, kedewasaan kita dalam Kristus itu berbicara bukan saja untuk merangkul kembang gula, yang berbicara tentang berkat, pintu dibuka, ya, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan ada, tetapi juga berani telan pil pahit. Ya, kita menghargai pertolongan Tuhan, tapi juga kita harus menghargai proses berat, kesukaran dan bahaya-bahaya yang memang kita harus hadapi, karena memang dengan cara itu saja, cuma dengan cara itu kita bisa memenangkan peperangan yang kita hadapi. Ingat, kalau saya jadi ahli, saya dapat mahkota abadi. Kalau saya jadi ahli, saya tidak mungkin ditolak Tuhan. Saya memenuhi standar Tuhan.
Dan bagi Tuhan, saya teruji. That's the rule of the game of life. Jadi jangan tolak proses berat. Jangan tolak kesukaran. Jangan tolak bahaya-bahaya yang harus datang dalam hidup kita. Jangan tolak, saudaraku. Seringkali ketika kita mulai sungguh-sungguh ngikut Tuhan, maka proses ini akan datang. Betul tidak? Siapa yang percaya ketika kita mau lebih sungguh lagi sama Tuhan, lebih ingin lagi ngikut Tuhan ke jalan-jalannya yang lebih dalam, maka proses ini akan kita hadapi. Proses ini akan kita hadapi. Saudara pikir nggak lewatin ini? Nggak mungkin. Karena cuma dengan cara ini, kita akan jadi ahli. Cuma dengan cara ini, kita akan teruji. Bukankah Yesus ngalamin hal itu waktu dia jadi anak manusia? Makanya dia diberi nama di atas segala nama. Dan dipermuliakan oleh Bapaknya pada akhirnya. Ada amin? Dan dia teruji, dia terbukti, hanya dia satu-satunya pribadi yang sanggup menebus saudara dan saya. Halo? Kalau dia melakukannya untuk kita semua. Kalau kita kan hanya untuk kita. Supaya kita jadi contoh bagi orang lain. Ada amin? Kalau Tuhan, Yesus melakukannya, supaya saudara dan saya diselamatkan. Ujiannya jauh, pertaruhannya jauh lebih berat. Makanya Rasul Paulus katakan apa? Kamu ngadepin dosa, nggak sampai berdarah-darah. Yesus sampai berdarah-darah. Jadi jangan anggap enteng kasih karunia Tuhan itu. Halo? Jangan cuma terima kasih karunia Tuhan tapi kita nggak mau berproses di dalamnya. Itu namanya kita mau enak kita sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau proses berat, kesukaran dan bahaya-bahaya itu datang dalam hidupmu, saya mau kasih tahu ini, rangkullah, terimalah, bersahabatlah, syukurilah, karena itu penting bagi kehidupan kita. Kita hanya teruji sebagai ahli karena itu. Dan kalau kita menolak, maka bahayanya di kita. Kalau bahaya datang, aku tolak dalam nama Yesus. Setiap kesukaran datang, aku tolak dalam nama Yesus. Kata Tuhan Yesus, aduh ini anak ini satu ini. Berapa sering kita lakukan itu? Kalau kita tahu itu memang proses untuk kita, hadapi, jalani proses. Jadi kita harus objektif ya, dalam hidup ini harus objektif. Ada amin? Ya, untuk melihat bahwa kesukaran itu berakhir dengan hal yang berfaedah buat kehidupan kita ke depan. Sekali lagi, dengar baik-baik. Kesukaran, proses berat, bahaya, pada akhirnya itu berfaedah untuk kita bagi masa depan kita. Proses berat jika disikapi dengan respon yang benar, maka itu akan menjadi keuntungan bagi kita. Makanya orang percaya yang teruji adalah orang yang puji Tuhan waktu diberkati,
Namun juga puji Tuhan ketika pintu tertutup. Sebab sebagaimana kita berespon, itu yang menentukan saudara dan saya ahli atau tidak. Siapa yang mau ketika kesukaran datang, masalah berat datang, bahaya datang, kau mengatakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Aku tahu ini prosesku. Aku tahu kau sedang membentukku untuk menjadi seorang ahli dalam kehidupan. Kuatkan dan teguhkan hatiku. Tidak lagi kita mengatakan, why me Lord? Aku tolak dalam nama Yesus. Saya banyak bertobat dalam hal ini. Halo? Yang berdiri bicara ini, saya banyak bertobat untuk hal-hal seperti ini. Dulu ketika saya belum dewasa seperti sekarang, dan terus berproses dalam kedewasaan, saya berpikir bahwa Tuhan itu baik hanya di dalam hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan tetap baik dalam perkara-perkara yang kurang baik dalam hidup kita. Mau diuji pakai apa kalau gak ada tekanan? Gak ada proses berat, gak ada ujian, gak ada kesukaran. You and me, apa yang perlu diuji? Mana sekarang lebih banyak kecelakaan di jalan biasa apa di jalan tol? Orang bilang kalau ampe-ampe itu di arah ke Padang ke sana itu, dibilang bahaya. Saya sudah beberapa kali dari SMA saya bawa mobil sama bapak saya sama keluarga. Bagi saya justru tempat yang berbahaya, begitu banyak kelokannya, begitu banyak jurang kiri kanan, membuat engkau harus terus waspada. Engkau harus kontrol yang namanya kopling, yang namanya rem. Tapi ketika kau di jalan tol, jalannya lurus, biasanya 5 ke 15 menit ke depan, mulai gini-gini kata kita. Dan saudara tahu, orang celaka di jalan tol itu hitungannya detik. Saya pernah hampir ngalamin, tanya Ibu Irma. Jadi justru hidup yang berproses ini membuat mata kita, hati kita harus terus berjaga-jaga. Itu yang pertama. Nah, ini kabar baiknya yang kedua pertanyaannya. Apa yang memampukan kita jadi ahli? Nah, kita lihat Roma, kembali ke Roma 8. Minggu lalu kan kita di Roma 8 juga ya. Masih ingat minggu lalu? Khotbah minggu lalu? Saya bacakan untuk saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Lihat pernyataan awalnya aja udah keren nih. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya, atau pedang? Bukankah ini semua proses berat, kesukaran-kesukaran dan bahaya? Halo? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi, ini keren sekali nih. Tetapi, dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa yang percaya dengan kesembuhan dan mujizat yang dari Tuhan? Siapa yang percaya? Wah, nggak sedikit. Gara-gara tadi yang pertama banyak yang nurut tangannya, nggak mau. Saya tetap percaya. Ingat kan? Tadi kan saya bilang, kalau kita mau dewasa dalam Tuhan, kita harus percaya ada kembang gula di dalam Tuhan, tapi juga harus terlampil pahit.
Sekali lagi saya tanya, siapa yang percaya ada kesembuhan dan mujizat dari Tuhan? Wah, lebih banyak yang angkat tangan, tapi masih lebih banyak yang nggak angkat tangan. Pertanyaannya, bagaimana dalam kasus kita, ternyata sakit kita tidak ngalamin mujizat dan disembuhkan? Bagaimana dalam kasus kita, ternyata kita harus ngalamin yang namanya kesesakan seumur hidup kita. Apa respon kita? Marah? Kecewa sama Tuhan? Dan tinggalkan Tuhan? Atau, oh, ini kesukaran dan ini pertempuran yang harus saya sikapi dengan benar sampai saya menang. Kalau sikap kita benar menghadapi kesukaran, maka saudara dan saya jadi ahli. Cara berpikir ini terus kita bangun, terus kita bangun, terus kita bangun dalam diri kita. Supaya kita tidak salah mengerti dan menuduh Tuhan ketika masalah-masalah yang berat masuk dalam kehidupan kita. Kita tidak menuduh Tuhan sedang bermain ketidakadilan sama kita. Ini proses sukar yang penting. Dan hanya dengan cara ini kita teruji sebagai ahli. Lihat, Roma 8 ayat 35 tadi ada pernyataan pertama apa? Coba balik. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada pernyataan apa? Kasih Kristus. Halo? Dan diakhiri dengan pernyataan apa ayat ke-37-nya? Dia yang telah mengasihi kita. Paulus menulis ini, kepentingan pertamanya adalah supaya jemaat di Roma paham betul bahwa penindasan, kesesakan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang tidak dapat membatalkan realita bahwa Yesus Kristus mengasihi saudara dan saya. Adakah yang dapat memisahkan kasih Tuhan? Kadangkala saya sering dengar kayak gini, ada orang Kristen ketika dia mengalami ketelanjangan, dipermalukan. Bilangnya gini, Tuhan tuh nggak ngasih saya, pastor. Ketika dia lapar, dia mulai ngomong, Tuhan gak mengasihi saya. Waktu dia ngalamin kesesakan demi kesesakan dalam hidupnya. Masalah sih kok belum selesai, pastor datang lagi masalah. Tuhan ini memang gak sayang lagi sama aku. Saya mau kasih tahu ya, Rasul Paulus mengcounter semua itu dengan pernyataan. Kenyataan bahwa kau ngalamin yang namanya kesesakan, ketelanjangan, kelaparan, bahaya, tidak membatalkan kasih Tuhan itu terus ada dalam hidupmu. Kan kita lihat ayat ke-37 itu. Tetapi dalam semuanya itu. Apa semuanya itu? Itu tadi yang ayat ke-35 tadi. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Tadi kan kayaknya sulit ya poin yang pertama ya. Supaya jadi orang teruji ya. Sulit ya. Tapi kalau kita baca ini, ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk mengerjakannya dalam kita?
Adakah yang mustahil bagi orang yang percaya? Halo? Menghadapi penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Ada? Ada. Kita lebih daripada pemenang karena kasih Tuhan ada di dalam kita. Kalau olahragawan yang saya ingat itu, kalau sepak bola itu Maradona lah. Karena generasinya saya 80, 90 menyaksikan kehebatan dia. Kalau saya bilang dia itu lebih daripada pemenang. Ketika dia latihan, ketika dia main, dihajar, dihantam, dia cedera, dia patah kaki tahun 84 kalau nggak salah. Bangkit lagi, latihan lagi, menang lagi. Itu baru namanya lebih daripada pemenang. Kalau pembalap yang saya ingat cuman Rossi. Valentino Rossi, numero 1. Berkali-kali kecelakaan, cedera, patah pinggang, patah segala macam patah. Motor rusak. Bangkit lagi, latihan lagi, menang lagi. Itu baru namanya lebih daripada pemenang. Karena dia lebih banyak menang daripada kalahnya. Bukankah tadi saya bilang, Tuhan mati bagi kita, Tuhan bangkit bagi kita, memberikan rohnya untuk kita menang. Apakah dia ingin kita lihat kita kalah dalam hidup ini? Tidak. Dia ingin kita lebih daripada pemenang. Karena siapa? Karena Yesus dan kasihnya ada di dalam saudara dan saya. Bukan karena kita. Ku hidup karenamu. Ku menang karenamu. Sungguh Yesus, kau segalanya bagiku. Jadi saya mau tanya nih sekarang, siapa yang sedang mengalami proses berat dalam hidup? Kesukaran, bahaya. Rangkullah, bersahabatlah, syukurilah. Karena kau sedang diproses Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tahan uji. Amin. Ayub menjalani proses itu. Sempat bertanya, sempat goyah, tapi pada akhirnya dia melihat kuasa Tuhan. Dia bertobat di situ. Dia berproses. Dan apa yang terjadi? Tuhan buat dia menang. Akhir cerita Ayub bukan cerita yang menyedihkan, tapi cerita tentang kuasa Tuhan yang membuat dia menang. Yusuf dibuang, dijual, difitnah, dilupakan, dipenjara, betul? Tapi dia terus berproses di situ. Dia terus berjuang di situ. Sampai pada akhirnya dia menang. Dan kemenangannya bukan hanya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk bangsanya, bahkan untuk bangsa-bangsa. Kemarin saya ada tanya sama satu orang, menurut kamu siapa tokoh selain Yesus yang hidupnya dari awal sampai akhir berproses dan hampir tidak ada celah dalam hidupnya? Siapa tokoh? Oh, yang dia bilang siapa ya? Musa atau siapa? Oh tidak, Musa ngalamin masa akhirnya. Siapa lagi? Oh dia sebut ini, dia sebut ini. Selain Yesus, saya bilang. Bagi saya pribadi, cerita Yusuf dari muda sampai tua adalah cerita tentang proses dan dia menang. Berkali-kali dia menang. Berkali-kali dia menang. Sampai dia jadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada akhirnya saya mau kasih tahu gini, pola pikir yang harus kita bangun ini seperti ini. Kita percaya Yesus mengasihi kita, dan jika kita mengalami kesukaran, kita harus percaya Yesus Kristus tetap mengasihi saya. Ada amin? Ya, saudara dan saya harus sadar, tidak ada kemenangan tanpa penindasan, tidak ada kemenangan tanpa kesesakan, tidak ada kemenangan tanpa proses berat, bahaya dan pedang. Semuanya itu disebut oleh Rasul Paulus tadi di ayat 35. Dan dengan hakikat Kristus yang mengasihi saya, maka ia harus lapang dada membiarkan saudara dan saya berhadapan dengan namanya pil pahit kehidupan ini. Sebab itulah satu-satunya kunci untuk melatih saudara dan saya untuk jadi ahli pada akhirnya. Menjadi orang yang terbiasa menang waktu menghadapi proses berat, kesukaran, bahkan bahaya-bahaya dalam hidup ini. Sehingga apa? Kita memenuhi standar Tuhan dan kita dianggap layak di hadapannya, dan kita dianggap apa, saudaraku? Teruji jadi ahli. Sehingga pada akhirnya cinta Yesus buat kita itu begini. Kamu harus jadi ahli supaya kamu memperoleh mahkota abadi. Kamu harus jadi ahli supaya kamu dianggap layak memenuhi standar kerajaan Allah. Dan kamu ditemukan Tuhan pada akhirnya adalah teruji dalam kehidupanmu. Soli Deo Gloria. Semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saya minta tim pujian maju ke depan. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang hadapi, kesesakan, proses berat ataupun bahaya dalam hidupmu. Tapi satu hal yang saya percaya, saudara dan saya bisa menang karena Yesus mengasihi kita. Amin. Kita bisa menang kalau kita bertahan di dalam proses itu. Kita hadapi proses itu. Kita bergumul di situ. Tentunya bukan dengan kekuatan kita. Kita tahu ada kasih Tuhan yang menguatkan kita. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Saat ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil baginya. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan
kembali lagu ini. Kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang ku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru di saat melangkah dalam tekanan. Ada proses berat, ada kesesakan ya Tuhan datang dalam hidupmu, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya aku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, dalam proses hidupku Tuhan, kesukaran pencobaan, bahaya-bahaya ketika aku pikul salib sangkal diri Tuhan, memberitakan Injil kerajaan-Mu Tuhan. Kami tahu Kau sedang menguji hidupku Tuhan. Kami bersyukur buat segala yang terjadi. Kami bersyukur buat segala yang Kau izinkan. Kami bersyukur untuk tantangan hidup kami Tuhan. Kami mau katakan, apapun tantangan hidup kami, kesulitan, kesesakan, beban berat, penindasan, bahkan pedang sekalipun Tuhan, tidak akan membuat kami dipisahkan dari kasih-Mu. Dan pada akhirnya Kau ingin kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, yaitu orang yang teruji sebagai ahli. Ketika kami menang dan menang kembali atas proses-proses berat dalam hidup kami, kesesakan, bahaya, bahkan hal-hal yang mencoba untuk meruntuhkan iman pengharapan kasih kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak menolak proses-Mu. Ajar kami Tuhan merangkulnya, menggapainya dengan rasa syukur, karena kami percaya kasih-Mu selalu menang atas kami. Kasih-Mu lebih besar daripada masalah kami. Kuasa-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, jangan izinkan kami jadi anak-anak-Mu yang gampangan. Jangan izinkan kami menjadi orang-orang yang mudah menyerah, yang gampang mengeluh,
gampang menggerutu Tuhan. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami tahu apapun yang menjadi proses berat dalam hidup kami tidak akan pernah menjadikan itu bukti sebagai Tuhan tidak mengasihi kami. Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar Tuhan. We want to be an expert in life. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi orang-orang yang ahli di dalam kehidupan. Sehingga kami boleh membawa orang lain dimenangkan bagi kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.